Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah algoritma pemrograman. Kali ini kita akan belajar tentang struktur data array, khususnya yang satu dimensi. Nah, sebagai permulaan, saya ingin teman-teman membayangkan ketika diminta untuk membuat sebuah program sederhana yang akan menerima beberapa nilai mahasiswa, kemudian menghitung rata-ratanya. Yang pertama kali teman-teman bayangkan tentu akan menyiapkan beberapa variabel untuk menyimpan setiap nilai mahasiswa. Kalau ada 6 mahasiswa, maka kita akan siapkan 6 variabel yang tipenya integer, misalkan nilai mahasiswa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau 6 tidak terlalu ribet ya, tapi bayangkan kalau diminta untuk menyimpan 45 nilai mahasiswa. Nah, ini tentu sangat ribet. Terus ada solusinya nggak? Ada. Nah, solusinya adalah struktur data array, ya. Itu sebagai awalan. Nah, kemudian kita coba lihat objektifnya, apa yang diharapkan setelah menonton video ini. Kamu diharapkan adalah untuk bisa menjelaskan konsep dari array dan perbedaannya dengan variabel yang biasa. Kamu bisa mendeklarasikan array, kemudian memberikan nilai inisial kepada array tersebut. Kamu juga diharapkan bisa memanipulasi data yang ada di array dan juga bisa membuat program C# untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan menggunakan struktur data array khususnya yang satu dimensi. Nah, kita mulai dengan definisi ya. Jadi kita di depan sudah membahas secara sekilas apa itu array. Jadi dia merupakan sebuah struktur data linear yang memungkinkan kita untuk menyimpan ya data lebih dari satu ke dalam sebuah variabel. Karena di variabel yang biasa kita hanya bisa menyimpan satu data di satu variabel. Nah, dengan array kita bisa menyimpan lebih dari satu data. Analoginya mirip kayak locker ya, di mana kita bisa punya banyak tempat penyimpanan. Nah, di array sendiri ada dua karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jumlahnya yang tetap. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah array, maka jumlahnya atau ukurannya tetap tidak akan pernah berubah-ubah. Yang kedua, data yang disimpan itu memiliki tipe data yang sama, jadi tidak bisa dicampur antara string dengan integer, ya. Jadi tipe datanya sama. Ini dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengakses data di array tersebut, ya. Dan jawabannya adalah dengan menggunakan indeks. Jadi indeks itu mirip kayak nomor locker, ya. Nah, bedanya di array nomornya atau indeksnya itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita punya sebuah array yang ukurannya 7, teman-teman bisa bayangkan ada 7 kotak ya, di mana kotak pertama itu nilai indeksnya 0, kedua 1, dan yang terakhir 6 ya. Jadi analoginya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba lihat bagaimana sih caranya membuat sebuah array. Caranya gampang banget. Kita hanya cukup mendeklarasikan tipe datanya, ya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung siku buka dan tutup ini. Ini mengindikasikan bahwa variabel yang akan dibuat itu tipe datanya, jenisnya adalah array, ya. Nah, kemudian diikuti dengan nama atau identifier dari variabelnya. Kemudian diikuti dengan sebuah keyword new. Ini artinya adalah membuat sebuah objek array yang baru yang tipenya sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita buat tipe data string di sini, maka di sini juga harus string. Kemudian diikuti dengan ukurannya. Nah, ukurannya ditempatkan di antara dua kurung siku ini ya. Dan ini berupa bilangan bulat ya. Jadi bisa 7, 6 sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ketika kita membuat sebuah array dengan cara seperti ini, maka secara otomatis setiap tempat di array itu akan diisi dengan nilai default, ya. Nah, masing-masing tipe data punya nilai default yang berbeda-beda. Jadi kalau string, ya, string, maka nilai defaultnya 0. Kalau integer, nilai defaultnya 0. Double mungkin 0,0 ya, atau boolean misalkan nilainya adalah false. Jadi nilai-nilai default yang otomatis diberikan ke sebuah array ketika kita mendeklarasikan dan menginisialisasi dengan cara yang seperti ini. Nah, coba kita lihat contoh yang lebih detail lagi. Jadi misalkan saya ingin membuat tadi ya variabel yang bisa menyimpan nilai mahasiswa.
Di sini saya siapkan tipe datanya. Jadi karena nilai itu integer, maka tipe datanya int. Kemudian saya tulis kurung siku buka dan bukan kurung siku ya, ini kurung square bracket ya. Kemudian diikuti dengan nama dari array-nya ya. Nah, yang terjadi nanti di compiler dia akan menyiapkan sebuah tempat yang namanya adalah nilai mahasiswa ya. Nilai mahasiswa. Ini adalah sebuah variabel yang akan menyimpan sesuatu. Nah, kemudian ketika baris berikutnya dieksekusi, yang terjadi adalah dia akan menyiapkan 7 tempat penyimpanan ya. 7 tempat penyimpanan yang sudah diisi dengan nilai default. Karena int, maka nilai defaultnya adalah 0 seperti di sini. Nah, berikutnya tanda sama dengan ini itu mengindikasikan bahwa blok ini akan disimpan di variabel nilai mahasiswa. Jadi kalau nilai mahasiswa 0 itu dia akan menunjuk ke tempat yang ini. Ya. Nah, jadi sebagai contoh kalau kita mau memberikan nilai 80 ya ke nilai mahasiswa 0, maka caranya adalah dengan cara memanggil nama variabelnya, yaitu nilai mahasiswa, kemudian diikuti dengan nilai atau indeksnya. Ya, jadi kalau nilai mahasiswa 0, itu dia sedang menunjuk ke indeks ke 0, kemudian kalau kita berikan 80, maka yang tadinya 0 akan diganti dengan 80. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kita memberikan nilai ke sebuah indeks yang lebih besar daripada indeks yang sudah ada? Ya, jadi misalkan teman-teman lihat di sini ada nilai mahasiswa 7, berarti nilai mahasiswa indeks ke-7. Coba kita lihat visualisasinya di sini. Indeks ke-7 itu tidak ada, karena maksimumnya adalah indeks ke-6. Ingat, tadi ukurannya sudah fix ya. Maka ketika kita jalankan perintah ini, yang terjadi adalah error. Errornya apa? Errornya adalah ini ya, index was outside the bounds of the array. Jadi indeksnya di luar batas yang sedang ada sekarang ini. Ya, ini yang sering terjadi ketika teman-teman membuat solusi dengan menggunakan array. Jadi mengakses indeks yang di luar array.